Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang PHPU Pileg 2024 hari ini. P3 sebagai salah satu partai yang berperkara di MK dengan hasil pemilu 2024 yang ditetapkan KPU, yaitu P3 mendapat 3,87%, tidak mencapai ambang batas parlemen. Sementara Hakim MK Arsul Sani diperbolehkan memeriksa perkara P3. Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi serta mantan Hakim Konstitusi Marwarar Siahaan. Selamat malam Prof. Maru dan juga Mas Awi. Malam. Ya. Oke, Prof. Maru. Baik, saya ke Prof. Maru dulu ya. Oke, boleh di-unmute dulu audionya Prof. Maru? Prof. Maru? Di-unmute. Oke, baik. Prof. Maru, Hakim Konstitusi Arsul Sani ikut serta memeriksa perkara PHPU oleh P3, namun tidak boleh ikut mengadili. Sementara Arsul Sani ini adalah mantan Sekjen P3. Bagaimana sebetulnya seorang hakim ini bisa memisahkan diri dari konflik kepentingan ketika memeriksa suatu perkara? Iya. Jadi memang ini masalah yang sangat mendasar ya, karena seorang hakim harus menjamin bahwa dia independen, dia tidak berada di satu sisi, dan juga dia tidak memihak. Pihak yang tadinya dia memiliki kesulitan secara formil barangkali Pak Arsul ini sudah mengundurkan diri dari P3, itu pastilah di DPR prosedur seperti itu sudah ditempuh. Tapi masalah Prof. Maru, mohon maaf karena pihak lain. gangguan, kita coba perbaiki dulu ya jalur komunikasi kita dengan Prof. Maru. Saya ke Mas Awi dulu. Mas Awi, dalam dalil perkara di MK, P3 ini minta MK untuk kembalikan suara yang dituding diambil Partai Garuda. Sebetulnya berapa sih suara yang diduga terjadi pemindahan secara tidak sah dan dapil mana saja? Ya, berdasarkan dari permohonan kami, berdasarkan alat bukti yang kami miliki, itu ada sekitar 250.000 suara yang bergeser ke banyak partai. Memang yang terbanyak itu ke Garuda, ada juga ke PKB, ada juga ke PKN, dan juga PDI, Golkar maupun PBB di Provinsi Papua. Tentu itu kami nanti menyampaikannya, tidak hanya sekedar menyampaikan permohonan, tapi juga dilengkapi dengan alat bukti yang cukup untuk menopang data-data yang kami ajukan. Dan alhamdulillah tadi di sidang pertama, di baik panel 1, 2, atau 3, perkara yang disidangkan di hari pertama, perkara pendahuluan itu berjalan dengan lancar. Termasuk penambahan alat bukti juga diterima oleh Hakim Konstitusi. Nah, kalau memang jumlah suara yang tidak sah itu dikembalikan, tadi dikatakan bukan hanya satu partai ya ternyata, apakah secara otomatis ini bisa menutup kekurangan jumlah suara P3 agar melampaui ambang batas parlemen 4% itu, Mas Awi? Pasti, karena berdasarkan rekapitulasi KPU, kekurangan P3 untuk mencapai 4% itu hanya 193.000. Sementara yang kita mohonkan kembali itu sekitar 250.000. Artinya kalau semua diterima, itu kan sudah otomatis mencukupi. Nah, tapi sekali lagi, kita tidak mendahului keputusan hakim. Yang wajib bagi kita adalah menyodorkan alat-alat bukti, berikut juga saksi-saksi untuk memperkuat permohonan yang kami ajukan. Dan mudah-mudahan perkara P3 ini diterima untuk tidak lanjutnya, karena minggu depan itu ada putusan pendahuluan apakah perkara yang diajukan P3 itu berlanjut ke persidangan pemeriksaan atau tidak. Oke, Mas Awi mohon diperjelas, ini apakah dikembalikannya suara itu tanpa melakukan pemungutan suara ulang? Ya tidak, karena dalilnya kan hanya pergeseran suara di sejumlah TPS itu 1 ataupun 2 suara gitu. Maka kita ingin membalikan suara sesuai dengan hasil suara tingkat TPS itu kembali sebagaimana hak masyarakat yang diberikan kepada P3. Oke, jadi kalau dalilnya memang di sejumlah provinsi, yakni Papua Pegunungan dan Papua Tengah, ada juga yang dalil kita ajukan untuk PSU, pemungutan suara ulang untuk legislatif khususnya di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Kenapa?
Karena di Papua Pegunungan, Papua Tengah itu suara sahnya mencapai 102%. Padahal di dua provinsi itu tidak semua kabupaten kota melaksanakan noken. Ada beberapa kabupaten yang one man one vote, tetapi kok suara sahnya bisa 102%. Itu kan menjadi sebuah anomali yang kita juga dalil gugatannya ke Mahkamah Konstitusi. Kalaupun ada tuntutan PSU, itu terbatas untuk Papua Pegunungan dan Papua Tengah, khusus pemilu legislatif, yakni DPR RI. Oke, terbatas pada dapil tertentu begitu ya untuk melakukan pemungutan suara ulang ya. Nah, bukti apa kemudian yang dibawa P3 ke MK ini untuk meyakinkan hakim bahwa benar terjadi pemindahan suara tidak sah itu seperti yang didalilkan? Ya, bukti primer seperti saya sampaikan tadi, C hasil itu dokumen administrasi kepemiluan di tingkat TPS. Itu yang paling otentik, itu yang kita bawa ke persidangan. Terus kalau di Papua ya tentu karena di daerah-daerah tertentu yang noken-noken itu kita juga memiliki kesepakatan antar kepala suku, tapi terregistrasi di rekapitulasi KPU bukan suara P3. Itu kan juga menjadi persoalan, dan itu semua sudah kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang perkara yang ditekuni, provinsi mana yang sedang di sidang, maka disitulah penambahan alat bukti dilakukan. Oke, membawa bukti C hasil sebagai pembuktian adanya perpindahan suara ke partai lain begitu ya. Oke, saya kembali ke Prof. Maru, semoga audionya sudah kembali lancar. Prof. Maru, saya akan ulang lagi supaya publik bisa memahami pertanyaan saya tadi. Hakim Konstitusi Arsusani ikut serta memeriksa perkara PHPU oleh P3 namun tidak ikut atau tidak boleh mengadili. Sementara Arsusani ini adalah mantan sekjen P3. Nah, bagaimana sebetulnya seorang hakim bisa memisahkan dirinya dari konflik kepentingan ketika memeriksa suatu perkara? Ya, saya kira itu satu prinsip dasar sebenarnya yang dipedomani, yang boleh juga kita lihat tentu dari keterikatan organisasi semula di mana dia berada, tapi sebenarnya ketika proses seleksi hakim konstitusi di DPR yang berasal dari DPR itu menyangkut anggota DPR, seharusnya memang ketentuan pertama itu adalah bahwa beliau telah menyatakan dengan tertulis bahwa dia sudah menyatakan keluar dari P3. Tetapi masalah pokoknya apakah sesederhana itu kemudian bahwa orang bisa mempercayai, karena ini independensi juga bukan hanya soal sikap dan soal tampilan, tetapi juga soal trust atau kepercayaan dari pihak-pihak terutama yang bersengketa. Oleh karena itu sebenarnya di dalam beberapa hal ketika seorang anggota DPR terutama yang menjadi pengurus dari partai politik ingin masuk ke dalam jabatan-jabatan yang menghendaki adanya suatu prinsip independensi, seharusnya sebenarnya ada jeda waktu yang antara dia menyatakan tidak lagi menjadi anggota dari partai politik dengan kemudian ikut dalam seleksi di MK, sehingga tidak ada keraguan-keraguan terhadap hal semacam itu bahwa seorang hakim MK juga akan mampu untuk menyatakan diri independen, tetapi juga menunjukkan sikap dan kenyataannya dia bahwa dia tidak terikat lagi kepada organisasi yang semula dia ikut serta. Nah, ini problem yang sangat mendasar sebenarnya ketika proses seleksi, sehingga kita mengatakan bahwa dibutuhkan satu waktu jeda. Tetapi sebenarnya kalau dari sudut MK sendiri, meskipun misalnya ada suatu keraguan-keraguan terhadap hal itu, tentu dengan komposisi 9 hakim dan 3 untuk satu panel, kalau misalnya ada keraguan atau katakanlah ketidakpercayaan dari para pihak yang sedang menghadapi perkara, di mana Pak Arsul ikut sebagai anggota panel dan diperiksa oleh panel itu, boleh dilakukan suatu roker atau pemutaran terhadap panel yang lain, di mana misalnya P3 tidak menjadi pihak baik sebagai pemohon maupun pihak terkait. Nah, oleh karena itu tentu ini kadang-kadang bisa kesulitan karena di semua posisi ada kemungkinan bahwa satu partai itu bisa menjadi pihak terkait juga atau bisa juga jadi pemohon. Oleh karena itu ya paling maksimal tentu saja sepanjang dia berada di dalam forum pleno nanti di atas 7 hakim itu untuk mengambil keputusan, maka seperti yang dikemukakan oleh Pak Saldi Isra, seorang hakim yang memiliki keterkaitan dengan partai politik yang menjadi pihak
pemohon atau terkait di dalam proses sengketa pileg di MK itu boleh dikatakan dia boleh ikut di dalam sidang itu tetapi tidak melakukan, tidak mengambil keputusan. Ini tentu di dalam hal semacam itu kita hanya bisa tergantung kepada janji dari MK di dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan. Dia tidak ikut memutus apa yang dikatakan keterkaitan atau keterlibatan partai P3 yang memiliki hubungan dengan semula dengan Pak Arsul. Saya kira ini tinggal soal kepercayaan dan kita serahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Tentu mereka akan bisa melihat secara konsisten bahwa Pak Arsul memenuhi janjinya dan dikontrol oleh 8 atau 7 hakim yang berada di Mahkamah Konstitusi dalam proses musyawarah pengambilan keputusan. Saya kira demikian yang bisa saya jawab. Ya, Prof. Maru, jadi melihatnya bahwa ini dampaknya kepada public trust begitu ya, kepercayaan publiknya terhadap nanti bagaimana putusan terhadap perkara P3 ini akan dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Walaupun nanti diputuskan dalam RPH dan Hakim Arsul tidak ikut mengadili, tetapi apakah sebetulnya Hakim Arsul yang memeriksa perkara kemudian boleh membuat laporan? Dan bagaimana agar laporan ini tidak dinilai tendensius ataupun juga punya nilai intervensi? Tapi dijawab nanti, Prof. Maru usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Hakim Konstitusi Arsul Sani di jauh-jauh hari sebelum sekarang itu sudah mengirimkan sinyal bahwa beliau tidak akan ikut mengadili gitu ya perkara yang berkaitan dengan P3. Tapi kemudian RPH memutuskan itu, ikut memeriksa, ikut mengadili, tapi nggak ikut mengambil keputusan seperti yang disampaikan Hakim Saldi Isra. Karena memang ya seperti tadi itu, kalau kita bicara teknisnya, kalau tidak menyidangkan kan panel menjadi tinggal dua tidak terpenuhi, nanti akan mencari penggantinya Hakim Konstitusi, tentu menunggu panel yang lain, gitu kan, harus selesai. Nah itu pertimbangan-pertimbangan itu yang mungkin juga dipertimbangkan oleh MK. Kita lanjutkan diskusi, saya ingin ke Mas Awi dulu. Mas Awi, kita tahu secara status memang Hakim MK harus terlepas dari berbagai label sebelumnya gitu ya, apalagi kepartaian ataupun juga organisasi. Hakim Arsul sudah terlepas dari P3, tapi keikutsertaan Hakim Arsul dalam perkara PHPU P3 yang merupakan mantan sekjen P3 ini, walaupun tidak boleh mengadili perkaranya. Apakah P3 menyayangkan terkait hal ini? Toh sudah lepas dari bagian dari P3? Pertama, hakim berlatar belakang partai politik itu tidak hanya Pak Arsul Sani. Sejarahnya panjang, mulai Mahfud MD, ada kemudian Akil Mokhtar, ada kemudian Hamdan Sulfa, hari ini ada Arsul Sani. Ketika mereka, kalau beliau itu sudah menjadi hakim MK, maka dia miliknya negara, miliknya bangsa. Segala atribut yang melekat pada dirinya itu sudah lepas. Termasuk juga Arsul Sani, itu sudah mundur dari P3. Nah, dan tidak ada larangan bagi Arsul Sani untuk menyidangkan perkara P3. Berbeda dengan Pak Anwar Usman karena ada putusan MK. Dan sudah menjadi keputusan dari panel hakim RPH bahwa Pak Arsul Sani agar tidak mengganggu proses persidangan di MK tetap masuk dalam panel yang menangani P3 tetapi tidak ikut mendalami dan tidak ikut memutuskan. Saya kira itu sesuatu yang fair. Pertama, untuk menjaga integritas dari Pak Arsul Sani. Yang kedua, menjaga dari kekhawatiran konflik kepentingan. Oh, Pak Arsul Sani meskipun mengikuti sidang, rapat itu kan hanya prosedur administratif aja untuk memenuhi quorum. Tetapi dalam pengambilan keputusan yang sudah diputuskan oleh RPH bahwa beliau tidak ikut mengambil keputusan. Saya kira sesuatu yang fair. Oke, hal yang fair. Tapi artinya bahwa P3 tidak menyayangkan bahwa Hakim Arsul tidak bisa mengadili perkara P3? Karena kita sudah mewakafkan Pak Arsul itu untuk negara. Terserah negara mau memperlakukan seperti apa. Dalam hal ini negara adalah Mahkamah Konstitusi. Ketika Mahkamah Konstitusi membatasi ruang lingkup Pak Arsul agar tidak terjadi konflik kepentingan, tentu kita hormati. Karena sudah ranahnya bukan P3 lagi. Ranahnya sudah di lingkungan Mahkamah Konstitusi.
Saya kembali ke Prof. Maru. Prof, dengan kondisi ini apakah Hakim Arsul tetap diperbolehkan membuat laporan hasil periksa perkara yang akan jadi bahan pertimbangan dalam RPH para hakim dalam memutus perkaranya nanti? Ya, saya kira kalau dia hanya untuk memenuhi quorum supaya tidak ada keberatan terhadap proses yang terjadi di panel di mana Pak Arsul ikut serta, maka dia tentu tidak memeriksa tadi dikatakan, sehingga dia akan abstain baik dalam laporan maupun pandangannya terhadap perkara itu sendiri. Oleh karena itu boleh dikatakan dia hanya merupakan suatu pemenuhan quorum saja, tetapi proses pengambilan atau pemeriksaan maupun sampai pengambilan keputusan dalam musyawarah yang menyangkut P3 tentu dia juga akan diawasi oleh hakim panel itu sendiri, bahwa dia tidak akan mengemukakan sesuatu atau memberi pendapat atau memberikan suatu saran-saran tentang itu. Saya kira itu kita percaya saja itu tentang hal itu, bahwa ada suatu keraguan dari pihak yang boleh dikatakan mengajukan permohonan terhadap atau pihak yang terkait dengan permohonan P3 itu tentu akan hanya percaya terhadap apa yang dikatakan berita acara, maupun nanti di dalam putusan akhir itu akan disebutkan bahwa pengambilan keputusan dalam perkara itu dalam musyawarah dihadiri atau dilakukan oleh 8 orang hakim, tetapi Pak Arsul tidak ikut itu, kemudian diumumkan oleh 8 hakim minus 9, tidak diumumkan dalam 9 hakim tapi 8 hakim, dan nama Pak Arsul di dalam putusan yang menyangkut P3 nanti tidak akan dimuat khusus di dalam putusan itu. Saya kira inilah satu kompromi yang bisa kita terima tentang hal ini, tetapi meskipun demikian tentu saja dari pihak yang ada kepentingannya nanti sebagai pihak lawan dari P3 di dalam permohonan itu pasti ada semacam keraguan-keraguan tentang hal itu, tetapi dia akan bisa apakah memang betul seperti dikemukakan oleh panel yang khusus di mana Pak Arsul ikut dan juga pleno lengkap ketika pengumuman keputusan beliau ikut nggak campur tangan di dalam hal putusan yang diambil menyangkut P3 tersebut. Saya kira ini secara otentik tentu itu berita acara, plus putusan itu akan memuat itu nanti. Ya kita harus mempercayai itu saja saya kira. Kita harus mempercayai prosesnya itu. Nah, Prof. Maru, Hakim Anwar Usman kan tidak memeriksa perkara Partai Solidaritas Indonesia karena dianggap kuat ini konflik of interest-nya dengan keponakannya yaitu Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Nah, apakah memang sebaiknya demikian bahwa Hakim MK itu negarawan yang lepas dari konflik kepentingan apapun? Ya saya kira memang itu, karena itu prinsip universal juga bahwa hakim itu harus bisa bukan hanya terlihat tetapi juga dilaksanakan betul, bahwa dia independen, bukan tidak punya kaitan dan juga kepentingan tidak ada, dan juga di dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan dia akan tidak memberikan pengaruh kalau seandainya dia misalnya kita anggap memiliki hubungan dengan salah satu pihak berperkara itu. Jadi kalau masalah Anwar tentu kita sudah jelas melihat itu sejak putusan nomor 90 tahun 2023 dia ikut di dalam pemeriksaan di luar Pilpres, tetapi itu juga tentu kalau menyangkut ada kepentingan keluarga seperti Kaisang yang pimpinan Partai Solidaritas, tentu saja itu akan tidak diperkenankan dia untuk memberikan pandangan, memberikan pendapat dan mengambil voting kalau misalnya terjadi suatu kebutuhan di dalam pengambilan keputusan. Tidakkah terlihat ada standar ganda kalau begitu? Anwar Usman tidak boleh, kemudian Pak Arsul boleh? Ya, Pak Arsul sedikit banyak saya kira tadi juga tidak bisa mengambil keputusan juga sama sebenarnya, tetapi Pak Anwar juga bisa duduk di situ mungkin ya, tetapi agak lebih menyolok ini kan, kalau hubungan keluarga yang hubungan bekas partai agak sedikit berbeda. Tetapi saya kurang tahu kebijakan yang diambil oleh MK itu seperti apa khusus untuk Pak Anwar Usman. Tapi saya kira kita percaya saja dia kalau untuk memenuhi quorum saja persidangan untuk panel pemeriksaan dan persidangan itu, saya kira tidak menjadi masalah besar.
karena juga dikontrol oleh para pihak yang hadir di persidangan itu, termasuk juga nanti di dalam berita acara dan juga dalam putusan akhir itu akan dimuat apakah dia dikatakan ikut serta dalam musyawarah dan pengambilan keputusan tentang bahwa perkara dari yang menyangkut Partai Solidaritas Indonesia, termasuk tadi itu menyangkut P3, tentu akan sama treatmentnya, perlakuannya. Baik, kita nantikan bagaimana proses persidangan yang berlangsung dan ada yang perlu diluruskan, ada yang perlu diluruskan ini di Metro TV. Iya, Mas Awi, singkat saja, durasi kita sudah habis sebetulnya. Iya, kalimat Anda harus dikoreksi, bukan standar ganda, tapi memang ketentuan MK, putusan MK lah yang melarang Anwar Usman. Jadi itu yang melarang Anwar Usman. Arsul Sani tidak ada larangan. Jadi mohon maaf. Jadi penggiringan Anda itu jangan begitu. Ya, oke, landasannya dari putusan MK begitu ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Awi dan juga Prof. Maru atas diskusinya. Kita nantikan bersama bagaimana keputusan yang diambil oleh Hakim Mahkamah Konstitusi nanti dalam perkara-perkara PHPU di Pileg 2024. Terima kasih, selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.